Halo Bor, Apa cuy? ya gue pengen tanya. Kemarin lu banyak banget itu karya lu tuh dilirik sama orang. Oh, ya nggak harus jaga sih. Cuma kan kalau gue ya jago. Emang harus jago ya? Gue sudahnya lagi. Kayaknya harus jago dulu gitu kalau emang pengen dikenal gitu. Sebenarnya sih nggak harus jago, belum bisa dikenal gitu. Ah ya masa lu, gimana sih? Udah, lu nonton aja. Lu coba bisa. Oh ya udah dah, gua nonton aja ya langsung ya. Oke oke. Thank you Bor. Halo teman-teman Visual Sans Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Dan pasti masih dengan posisi rebahan yang bikin kalian makin sans di sini cuy. Nah, sesuai cuplikan tadi yang teman-teman udah tonton barusan, mungkin teman-teman dapat menilai sejauh mana pembahasan malam hari ini yang bakalan gue kasih wejangan sama teman-teman semua. Sesuai dengan judul yang ada di YouTube ini cuy, yang gue buat untuk teman-teman semua, harus jago ngedit biar dikenal. Pengen tahu pembahasan wejangan dari Bang Dulsan Soga Geser seperti apa? Oke, gak usah lama-lama, langsung aja let's do this. Teman-teman semua, mungkin di sini gue bakal ngasih wejangan lagi dan lagi buat teman-teman semua yang mungkin nantinya bakal termotivasi, mungkin memiliki sebuah semangat dalam diri juga di sini. Dan mungkin tema malam hari ini mungkin sedikit nyeleneh, cuman ya yang selalu gue bilang sama teman-teman, gue selalu jadi orang yang apa adanya buat teman-teman semua. Ketika gue bilang A, gue bakal bilang A. Ketika gue bilang B, mungkin gue bakal bilang B cuy. Nah, sesuai pembahasan malam hari ini, ketika lu pengen terkenal, bagi gue sendiri, lu nggak perlu jadi editor cuy. Lu jadi artis aja biar bisa terkenal. Ketika memang lu memiliki rasa, gue pengen terkenal bang, biar bisa dikenal orang bang, tapi kok editan gue gini-gini aja bang, gue ngeliat orang sebelah bang, cuy. Yang gue selalu bilang sama teman-teman, lu jangan ngeliat kanan kiri cuy, gitu. Lu bakal termotivasi diri lu sendiri yang nantinya nggak akan baik buat diri lu sendiri, motivasinya negatif cuy jadinya cuy. Nah, gue kasih tahu sama teman-teman semua, mungkin semua proses yang jelas teman-teman lewati gitu. Kita harus tahu seberapa penting dan seberapa besar sih ketika kita memang terjun sebagai editor di dunia seni visual. Editor itu bukan sebuah kata editing ya teman-teman. Jadi lu gak cuman ngedit, lu cuman berusaha bikin hasil editan yang bagus atau epic, gak cuy. Jadi memang lu harus bisa memainkan sebuah rasa yang nantinya orang lain itu akan menilai lu dengan baik juga. Dan gimana sih ketika lu mendapatkan sebuah rasa yang sangat-sangat baik di dalam diri lu sehingga pencapaian akan terlihat indah di hasil final. Seperti apa cuy? Mungkin pertama, ketika memang mungkin penting gak sih bang, gue pengen tanya sama lu, ketika gue udah jadi seorang editor yang berproses dengan baik, tapi akhirnya gue bisa dikenal sama orang atau enggak bang, penting gak sih kayak gitu? Ya mungkin menurut gue sangat penting cuy, penting nih. Harus digarisbawahi, dari versi gue pribadi memang sangat penting ketika lu dikenal sama teman-teman lu ataupun di luar daerah sana. Caranya seperti apa bang? Oke, gue nggak perlu yang namanya ngasih masukan ini harus itu, nggak cuy. Lu cukup dengerin apa yang gue bahas sama teman-teman semua di sini. Mungkin lu harus bisa berekspektasi diri lu sendiri. Ekspektasi lu di sini harus tinggi cuy. Ketika lu memiliki sebuah ekspektasi yang nantinya lu lewati dengan baik, otomatis lu juga akan menemukan titik temu nantinya cuy. Karena ketika lu tidak bisa berekspektasi dalam diri lu sendiri, ya lu gak akan bisa cuy untuk melewati sebuah hal-hal yang ada di depan lu nanti cuy. Nah, sebagai editor itu memang harus bisa menuai sebuah rasa di dalam diri lu sendiri. Pertama, ketika dari versi gue pribadi, yang pertama adalah gimana caranya lu harus bisa mencitrakan diri lu sendiri. Karena kalau ngomongin mencitrakan diri lu sendiri, memang ada dari sisi positif ataupun negatifnya. Tapi yang harus lu petik di sini adalah mencitrakan diri dengan sesi positifnya yang harus lu tuangkan ya. Jadi gimana caranya di sini lu harus memberanikan diri lu sendiri. Pertama yang harus lakukan adalah berani cuy untuk memulai gitu. Karena
pada dasarnya sebenarnya semua saling bersikutan cuy. Pada dasarnya semua saling memberanikan diri. Kita ngomong apa adanya aja. Karena antara temen lu dan temen lu lagi mungkin sama-sama saling ingin menunjukkan sebuah rasa dalam dirinya kalau gue sebagai editor yang baik gitu. Itu mungkin dari luarnya, kita nggak tahu dari dalamnya seperti apa. Tapi yang harus tanamin dalam diri lu sendiri, lu harus berani gitu. Ketika mungkin lu mendapatkan ocehan-ocehan yang gak baik, terus akhirnya lu bisa mendapatkan sebuah rasa insecure di diri lu, itu udah salah sih. Mental lu udah kalah di situ. Dan sekarang gimana caranya lu juga harus bisa berani melawan itu semua. Melawan rasa takut ketika mungkin rasa takut itu datang tiba-tiba cuy. Sama halnya seperti, bang, gue bisa gak sih bang dapat sebuah apresiasi yang nantinya teman-teman gue atau orang-orang lain di luar sana bisa ngenalin gue? Yes, jelas bisa cuy. Tapi memang semuanya itu butuh yang namanya perjuangan dalam diri lu sendiri gitu. Seberani mana lu memulai sebuah jalan yang lu langkah gitu, lu sejauh mana sampai saat itu, ya kan? Nah di sini mungkin lu bisa ngelihat salah satu atau lebih banyak banget di Indonesia ini para editor-editor yang semi profesional banget, bahkan jadi panutan buat kita juga. Jelas memang mereka melewati sebuah rintangan yang sangat berat. Gak ada yang instan buat lo mencapai level dimana lo dikenal sama teman-teman ataupun orang-orang di seluruh Indonesia sebagai editor. Itu gak mudah. Jadi memang lo harus berani berekspektasi diri lo sendiri, sejauh mana angan-angan lo untuk mencapai titik temu tersebut. Nah ketika lo sudah memiliki sebuah target ke depannya, gue pengen bikin video yang epic, yang menarik, yang unik gitu. Gak harus jago cuy sebenarnya. Yang paling dasar yang kedua adalah unik di dalam diri lu sendiri. Gimana caranya lu memiliki sebuah ciri khas dalam diri lu sendiri. Gak harus sama pada orang lain. Kalau misalkan ciri khas lu seperti ini, ya lu harus dalamin seperti itu juga. Jangan lu berpaling ke hal-hal yang lainnya cuy. Itu yang kedua cuy. Jadi ketika lu sudah mendapatkan sebuah proses yang baik, udah baik, lu harus jauh lebih baik gitu. Itu teman-teman semuanya. Jadi gue sering banget sebenarnya nge-live untuk membahas ini semua. Tapi ketika pembahasan live itu sudah selesai, ya itu akan hilang cuy. Gak akan ada save momennya. Makanya dengan YouTube Visansa ID ini, mungkin teman-teman lebih mengenal admin Visual Sans Indonesia seperti apa. Gue di sini sama rata ya sama teman-teman semua. Gue juga sharing, gue juga saling belajar sama teman-teman semuanya. Kalau misalkan dari pembahasan gue kemarinnya ada yang salah atau apa, lo bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Karena gue juga masih butuh yang namanya masukan dari teman-teman semua. Dan soal YouTube yang gue kemas di sini memang apa adanya gitu. Seperti Bang Dul Sans Oga geser, di mana di sini selalu menjadi seorang yang apa adanya gitu. Ketika gue bilang A, ya gue bakal bilang A cuy. Jadi buat teman-teman semua di sini, ketika lu harus bisa ngeditnya itu harus jago biar dikenal. Kalau menurut gua antara benar dan tidak benar cuy gitu. Karena pada dasarnya jago itu nggak harus ya berusaha untuk menjadi seorang yang terkenal di dunia editing cuy. Karena kalau misalkan dari versi gua emang nggak begitu jago, tapi gua di sini memiliki sebuah ciri khas dalam diri gua. Sama lu juga harus memiliki sebuah ciri khas. Seperti apa? Dalemin karakteristik lu juga di situ. Dalemin gimana caranya lu bisa memainkan visual effect yang memang orang-orang belum bisa lu memainkan visual effect tersebut gitu. Lu harus dalemin cuy, memang harus banget gitu. Jadi buat teman-teman semua di sini, ketika sudah mendapatkan proses yang baik, lu harus jauh lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal cuy. Jadi itu aja pembahasan malam hari ini mengenai tentang harus jago ngedit biar dikenal. Dari versi gue pribadi sebagai admin Visual Sans Indonesia yang bakalan apresiasi karya lu gitu. Jadi ketika lu udah merasa jago, gue apresiasi lagi gitu. Karena di sini intinya nggak ada yang jago, nggak ada yang nggak jago, semua sama rata di Visual Sans Indonesia, khususnya di Visansa ID ini. Thank you banyak buat teman-teman semua yang udah support Visansa ID ini. Mungkin nextnya gue bakal isi lagi jangan buat teman-teman semua di sini biar makin pede dan makin enjoy bersama Visual Sans Indonesia. Thank you banyak, salam dari gua buat teman-teman semua. Let's do this.